Dalam praktek pendidikan formal, pendidikan inklusi untuk teman-teman disabilitas dan berkebutuhan khusus menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma negatif masyarakat tentang disabilitas dan kebutuhan khusus itu sendiri, serta kesenjangan akses pendidikan yang ada. Melalui episode ini, kita menengok kembali dan membangun bersama-sama narasi pendidikan inklusi yang lebih baik, yang mendampingi tumbuh kembang teman-teman disabilitas dan berkebutuhan khusus, serta narasi tentang upaya untuk mempersempit kesenjangan akses dalam mendapatkan pendidikan publik. Halo, apa kabar Pak Edi? Halo, apa kabar? Iya, saya kabar baik. Dan bagaimana keadaan di masa pandemi dari ngajar terus kegiatan pembelajaran seperti apa Pak Edi? Iya, eh, pada masa pandemi ini kita dipaksa untuk eh, pembelajaran lewat daring ya, dalam jaringan gitu. Tetapi dengan keterpaksaan itu akhirnya sebenarnya kita juga ada peningkatan kompetensi ya, yang dulunya kita hanya terpaku kepada offline atau luring begitu ya, dan sekarang kita upgrade skill dan sangat memungkinkan untuk pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Eh, Bagi teman-teman papan tulis, kan ada yang belum kenal sama Pak Edi. Silahkan Pak Edi untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Anwar atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan ya, nama saya itu Edianto ya, hanya 8 huruf ya. Saya sekarang sebagai dosen di Universitas Negeri Malang di jurusan pendidikan luar biasa. Sehubungan dengan itu, maka kegiatan sehari-hari saya adalah melakukan pembelajaran eh, dan penelitian yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus. Dan di sisi lain, saya juga aktif di bidang pendidikan inklusi. Oke, ngomong-ngomong tentang background Pak Edi yang berhubungan erat dengan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Untuk memulai mungkin lebih mudahnya sebenarnya kalau melihat posisi pendidikan luar biasa secara general nih Pak, di Indonesia itu posisinya seperti apa untuk pendidikan formal itu sendiri? Posisi pendidikan formal ya. Baik. Eh, Anak berkebutuhan khusus ya di Indonesia sekarang, mungkin bukan sekarang ya, beberapa tahun yang lalu itu masih eh, terpisah antara sekolah umum dan sekolah luar biasa. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus, contohnya anak yang tunanetra, tunarungu, mereka bersekolah di sekolah yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya gitu ya. Mereka harus sekolah di sekolah luar biasa begitu. Nah, tetapi untuk tingkatan jenjangnya, sekolah luar biasa itu juga memiliki jenjang yang sama dengan sekolah formal umumnya. Ada sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama, ada sekolah menengah atas, kemudian namun yang belum adalah tingkat pendidikan tinggi ya, pendidikan tinggi. Namun banyak sekali teman-teman kita yang memiliki kebutuhan khusus ya, itu bisa sampai berkuliah di perguruan tinggi, bahkan sampai ada yang meraih gelar profesor kayak gitu. Itu dari Indonesia, Mas Anwar. Gitu. Sebenarnya juga teman-teman berkebutuhan khusus sekarang sudah mulai kelihatan untuk partisipasi aktif, ikut serta, maksudnya kebuka untuk ikut serta di pendidikan formal, sampai mereka juga punya ada beberapa kesempatan untuk bisa masuk ke berbagai jabatan akademik ya sebenarnya ya Pak Edi. Iya, betul. Nah,
Dengan perkembangan yang terbaru ya Mas Anwar, itu sekarang sudah muncul term ya atau topik yang berhubungan dengan pendidikan inklusi, di mana anak-anak berkebutuhan khusus itu juga boleh masuk ke sekolah umum gitu, sehingga kesempatan-kesempatan untuk bisa sharing, berinteraksi sosial dengan masyarakat bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini sudah terbuka lebar. Dan sekarang istilah pendidikan luar biasa itu mulai bergeser kepada pendidikan khusus gitu Mas Anwar. Dan betul sekali, banyak sekali teman-teman kita dan bahkan lulusan dari pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus di Universitas Negeri Malang itu boleh bekerja sebagai PNS gitu. Tapi sebelum jauh ke pendidikan khusus secara prakteknya ya Pak, kita bicara dulu mungkin tentang narasi publik tentang pendidikan khusus sendiri berdasarkan uh, dunia riset Pak Edi yang lakukan, terus kemudian ada beberapa field work atau observasi lapangan. Sebenarnya narasi publik tentang pendidikan khusus itu seperti apa Pak? Kalau kacamata masyarakat ya, sejauh ini enggak di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia gitu ya, khususnya bagi negara-negara yang masih berkembang atau negara-negara yang masih tertinggal gitu ya, masih miskin lah dalam tanda kutip miskin gitu, itu masih menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah hal yang memalukan gitu ya. Artinya mereka harus disembunyikan gitu. Nah, itu adalah, dan di Indonesia masih berkembang hal tersebut gitu ya. Ini terbukti bahwasanya kalau dihitung usia sekolah ya di Indonesia itu ya, anak usia sekolah itu sekitar lebih dari hampir 2 juta ya sekarang itu ya usia sekolah. Namun kenyataannya yang bersekolah itu hanya sekitar 300 ribuan Mas Anwar gitu ya. Jadi tidak semua anak berkebutuhan khusus ini memiliki akses untuk sekolah, entah itu alasannya karena keluarga atau fasilitas pendidikan yang belum terbuka ya, atau masyarakatnya yang masih menganggap tidak perlu untuk mereka melakukan pendidikan, untuk hidup mereka aja sulit gitu ya. Itu adalah stigma mereka gitu ya. Dan sebenarnya itu sudah di ini ya, sudah pemerintah sudah berusaha dengan cukup baik begitu ya untuk membuka pendidikan inklusi agar marwah dari pendidikan itu di mana setiap orang atau setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan layak itu dapat terpenuhi. Dan pendidikan inklusi itu lahir karena keterbatasan, salah satu alasannya adalah keterbatasan sekolah luar biasa gitu, sehingga dengan adanya pendidikan inklusi anak-anak berkebutuhan khusus itu dapat bersekolah atau mendapatkan pendidikan di sekitar mereka, walaupun itu bukan sekolah luar biasa tapi sekolah umum gitu. Kalau melihat pernyataan Pak Edi tadi, kayak sebenarnya stigma negatif itu muncul dari berbagai alasan atau berbagai keadaan. Salah satunya sosioekonomi keluarga dari teman-teman kebutuhan khusus yang berasal. Contohnya misal mereka yang mungkin keluarganya cukup, punya akses pendidikan yang cukup juga, mungkin mereka bakalan berpikir untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang katakanlah bisalah dalam tanda kutip mendampingi anak yang berkebutuhan khusus itu. Tapi kadang-kadang juga dari keluarga yang katakanlah sudah tidak kecukupan akses pendidikan untuk yang anak yang lainnya saja juga bingung gitu. Kalau melihat kondisi seperti ini sebenarnya untuk meluruskan stigma negatif itu, kalau dilihat dari kacamata Pak Edi, dari riset yang sama pengalaman lapangan itu, bisa dimulai dari mana? Ya,
eh Kalau melihat fenomena itu ya, sebenarnya yang paling utama itu adalah pendidikan, mulai dari awal gitu ya, maksudnya dari ketika ibu hamil gitu ya, eh, atau mulai dari keluarga gitu ya, mulai dari keluarga. Jadi pemahaman tentang anak itu, bahwa setiap anak itu adalah ciptaan, adalah makhluk Tuhan ya, yang harus kita jaga begitu ya, kemudian kita kita rawat begitu, sesama dengan kita waktu kita masih kecil begitu. Itu adalah hal-hal yang harus disampaikan gitu ya, disampaikan bahwa dan keluarga itu harus apa namanya, dari keluarga dulu gitu ya, maksudnya dari keluarga dulu. Nah, sekarang begini Mas Anwar, sekarang itu sebenarnya pendidikan inklusi ya sudah berjalan di Indonesia, dan salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi adanya stigma negatif itu adalah pembukaan pendidikan inklusi sebesar-besarnya, dan itu sudah dilakukan. Kenapa kok demikian? Karena anak berkebutuhan khusus ini dianggap berbeda itu karena adanya pengkhususan gitu Mas Anwar, adanya pengkhususan. Jadi mereka disekolahkan di tempat yang berbeda, mereka dikhususkan sehingga stigma itu tetap menjadi sesuatu yang khusus gitu. Nah, namun sekarang dengan adanya pendidikan inklusi, maka anak berkebutuhan khusus ini akan berada di tempat yang sama di dalam pendidikan gitu. Nah, di situ mereka akan terbiasa untuk bergaul ya, sehingga dengan keterbiasaan itu akan membuat lambat laun lingkungan sekitar itu akan menganggap itu adalah hal yang biasa gitu. Nah, dengan begitu artinya stigma-stigma itu akan mulai tergerus. Nah, stigma negatif itu akan mulai tergerus. Sehingga saya yakin dengan pelaksanaan pendidikan inklusi ini, mulai dari perkembangan sosial anak berkebutuhan khusus itu akan berkembang dengan baik gitu. Nah, dan artinya ya, apabila ada semakin banyak anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah inklusi, itu berarti salah satu indikator bahwa keluarga itu sudah menerima anak berkebutuhan khusus itu untuk tampil di publik begitu. Nah, itu adalah salah satu indikator. Dari penjelasan Pak Edi tadi, kesannya iya benar, memang ada beberapa narasi yang kayak ngelihat bahwa sebenarnya pendidikan inklusi itu khusus, kemudian jatuhnya memang anak-anak berkebutuhan khusus itu kayak jadi beda sendiri, artinya kayak semacam malah jatuhnya jadi eksklusif, terus kemudian kayak dikucilkan dalam tanda kutip oleh sistem. Kalau melihat praktek yang ada sekarang dari beberapa praktek yang ada sebelumnya, contohnya misal gini Pak, ada beberapa narasi yang mengatakan bahwa anak yang berkebutuhan khusus ketika mereka masuk ke sekolah khusus, sekolah yang katakanlah siswanya itu semuanya berkebutuhan khusus, di dalamnya itu ternyata mereka dilatih untuk hal-hal yang secara praktikal itu untuk menyanyi, menjahit, dan kawan-kawan. Itu ada narasi seperti itu di luar sana. Kalau melihat yang disampaikan Pak Edi itu yang disampaikan Pak Edi bahwa sebenarnya ada usaha untuk mencoba membuka dinding-dinding pembatas tadi biar pendidikan inklusi itu lebih umum, lebih bisa disamakan dengan pendidikan formal seperti biasanya, jadi masyarakat juga yang awam juga bisa lebih kenal dengan mereka. Sebenarnya apa yang upaya-upaya itu sudah mulai dibuka? Apakah teman-teman yang berkebutuhan khusus itu sudah bisa sekolah di sekolah umum yang mereka mau menerima dalam tanda kutip ya, mau menerima teman-teman berkebutuhan khusus, atau gimana Pak? Iya,
Betul sekali Mas Anwar. Di eh, ini kita berangkat dari sebuah teori ya Mas Anwar gitu ya. Berangkat dari sebuah teori dan saya yakin betul, saya percaya bahwa kita tidak akan pernah tahu mana yang terbaik bagi mereka gitu kan ya. Bahkan apa yang kita lakukan sekarang gitu ya, itu sebenarnya kita tidak tahu apakah itu bagus untuk mereka gitu ya. Nah, karena apa? Karena sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah dari perspektif kita gitu. Siapa tahu sebenarnya mereka ketika diletakkan di pendidikan luar biasa itu malah lebih bagus, atau siapa tahu kalau dia ditempatkan di pendidikan inklusi itu lebih bagus gitu ya. Nah, tapi saya mau berargumen seperti ini Mas Anwar. Uh, Pertama, uh, keberadaan setiap manusia itu harusnya dapat diterima secara adil gitu ya, sehingga tanpa membeda-bedakan siapa mereka, apa kekurangan mereka, kan begitu. Nah, dari situ kita uh, dari situ kita bisa menarik sebuah benang merah bahwa sikap yang adil itu ya, maksudnya sikap yang adil itu harus diimplementasikan. Misalkan kalau setiap orang boleh mendapatkan pendidikan yang layak, ya kenapa anak kebutuhan khusus itu banyak yang tidak sekolah begitu. Nah, berarti kan dari situ kita bisa melihat bahwa apa penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah sikap orang tua yang masih malu bahwa ada anak berkebutuhan khusus di keluarga mereka. Nah, dari situ kenapa kok mereka malu, kita tarik lagi, ternyata ada stigma masyarakat yang belum bisa menerima mereka. Nah, sehingga dari situ perlu kita membuat sebuah pembiasaan ya. Bagaimana pembiasaan itu? Artinya kita mengantarkan mereka sekolah di sekolah umum ya, di sekolah luar biasa itu. Sekolah luar biasa itu juga perlu gitu ya. Sekolah luar biasa itu masih perlu sekarang dan sangat perlu. Namun ya, dengan mengantarkan anak berkebutuhan khusus itu di sekolah inklusi itu adalah tempat di mana anak berkebutuhan khusus boleh sekolah di sekolah umum gitu ya, bersama-sama dengan anak lainnya. Sehingga dengan begitu akan ada pembiasaan gitu ya, kebiasaan, sehingga lama-lama masyarakat ya, karena kan nantinya yang penghuni sekolah itu kan akan jadi masyarakat juga, dan mereka akan terbiasa dengan itu, dan itu adalah efek yang sangat panjang. Ketika sekarang mereka terbiasa dengan kehadiran siapapun dan tidak membeda-bedakan siapa mereka, sehingga kedepannya itu ketika mereka sudah dewasa itu akan tetap tertanam. Nah, sehingga terbentuklah masyarakat yang tidak akan membeda-bedakan gitu ya, sehingga tetap untuk kegiatan-kegiatan yang melatih mereka untuk bina diri, kemudian seperti menjahit, mandi dan sebagainya, itu tetap dilakukan di sekolah-sekolah inklusi kayak gitu. Sehingga pada akhirnya stigma itu akan perlahan-lahan tergerus. Nah, jadi begitu. Artinya kalau di beberapa sekolah inklusi, sekolah umum yang menerima teman-teman berkebutuhan khusus atau teman-teman disabilitas, mereka juga ikut kelas atau mata pelajaran yang sama dengan teman-teman yang lainnya, Pak. Itu apakah sebenarnya juga jadi salah satu isu kesenjangan nggak kira-kira? Nah, ini menarik Mas Irnwar. Nah, sekarang saya tarik ke sebuah fakta gitu ya, sebuah fakta. Sekarang gini, anak pada umumnya, gini saya tanya ke Mas Anwar nih ya, pada umumnya anak yang di sekolah umum ya, senang nggak kalau kita membuat pembelajaran dengan interaktif ya, kemudian di situ ada video ya, kemudian di situ ada audio yang bagus? Kira-kira senang nggak? Akan memotivasi mereka untuk belajar nggak? Iya, senang, Pak. Begitu. Dah, itu
adalah sebuah teknologi yang bisa kita implementasikan kepada siapapun gitu. Nah, siapapun mereka, entah itu dia memiliki hambatan tunanetra maupun dia memiliki hambatan tunarungu, itu tidak ada permasalahan dari segi IQ. Jadi kecerdasan mereka sama. Nah, namun mereka memiliki keterbatasan kalau anak tunanetra itu dia tidak bisa melihat gitu ya, tidak bisa melihat, maka kita bisa menggunakan audio interaktif. Kemudian kalau anak yang tunarungu mereka tidak bisa melihat, maka kita menggunakan visual yang menarik. Nah, kalau itu digabungkan ternyata kan memang tidak, sebenarnya memang media itu yang kita butuhkan untuk pembelajaran di kelas, sebenarnya tidak merubah apapun. Kita mengambil sebuah sebuah konsep bahwa suatu pembelajaran itu boleh bisa kita implementasikan kepada seluruh siswa di kelas gitu, Mas Anwar, kayak gitu. Jadi kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa belajar dengan baik, anak pada umumnya juga tidak terganggu karena kita menggunakan metode ataupun media yang bisa mengakomodir itu. Iya, artinya isu kesenjangan itu sudah mulai menjadi fokus beberapa teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang mungkin mulai fokus di bidang pendidikan khusus ini ya Pak. Iya, betul sekali. Kalau melihat dari isu kesenjangan itu tadi Pak, pembelajaran kayak misal pembelajaran di kelas yang di sekolah umum lakukan kayak gitu. Pak Edi, apakah sebelumnya sudah pernah melihat secara real ke lapangan langsung atau sudah pernah meneliti mungkin tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran biasa dalam tanda kutip di sekolah-sekolah umum tadi untuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus atau teman-teman disabilitas tadi? Oke. Kalau kita melihat di sekolah luar biasa, ya, kalau kita, dan sekolah luar biasa itu kan mereka anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak disabilitas itu belajar dengan kelompoknya mereka masing-masing ya. Jadi di situ ngumpul gitu ya, ngumpul. Nah, dan pembelajaran itu ya sesuai gitu ya, sesuai dengan perkembangan mereka ya, diajarkan mereka juga belajar IPA, mereka juga belajar matematika, mereka juga belajar IPS. Semua pembelajaran mereka belajar. Ditambah dengan soft skill gitu ya. Nah, di sekolah umum pun demikian ya, sekolah umum pun demikian. Mereka juga belajar. Nah, berkaitan dengan pengalaman saya untuk melihat bagaimana implementasi pembelajaran ketika mereka belajar bersama gitu ya, semua siswa belajar bersama tanpa melihat kebutuhan khusus mereka gitu ya. Saya pernah ikut modeling pembelajaran gitu ya di Jepang itu. Saya cerita yang di Jepang ya, karena di Indonesia saya masih baru gitu ya, baru, tapi saya sudah pernah melihat implementasi di Jepang. Setiap anak itu yang umum ya, maksudnya setiap anak yang tidak memiliki hambatan ketunaan gitu ya, mereka dijadikan tutor ya, mereka menyebutnya peer tutoring gitu ya, peer tutoring. Jadi tutor bersama gitu ya, mengajar bersama, sehingga pada saat itu gitu ya, pada saat itu anak-anak berkebutuhan khusus itu didudukkan bersama anak yang umum gitu. Nah, di sini tugasnya adalah mereka bersama-sama belajar gitu ya. Dan ketika ada ABK yang tidak paham gitu ya, itu akan dibantu oleh teman sebelahnya, atau tidak bisa akan dibantu oleh teman sebelahnya. Nah, ini kok bisa, bukankah lebih merepotkan apabila anak yang di sebelahnya itu membantu teman yang lain, sedangkan yang ini ya, yang anak yang normal itu biasanya normal itu yang harusnya cuman belajar sendiri, ini malah bantu orang lain. Nah, jadi teorinya begini ya, kita pasti tahu bahwa kalau kita belajar terus mengajarkan ke orang lain, itu kita dapat ilmu berapa ya, kita dapat ilmu 2 kali kan. Artinya
seseorang yang mengajarkan pada orang lain akan jauh lebih paham. Disitulah makna positifnya gitu ya. Jadi kelas-kelas yang uh, ya kelas yang menggabungkan ya atau melakukan sistem pendidikan inklusi itu tidak akan terhambat sama sekali gitu ya. Ya saya sudah melihat contohnya dan memang kita yang harus memodifikasi kurikulum, bukan merubah ya Mas Anwar ya, tapi memodifikasi. Dan modifikasi itu tidak akan mengganggu kurikulum yang utama, malah akan membantu tercapainya tujuan pembelajaran begitu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita membuat media yang interaktif, yang bisa diakomodir, yang ABK senang bisa belajar dengan baik, yang anak yang pada umumnya itu juga bisa belajar dengan baik juga kayak gitu. Kalau di Indonesia saya belum melakukan riset secara langsung gitu ya. Sementara ini saya masih melakukan kajian berupa kajian literatur ya, bagaimana anak berkebutuhan khusus tunanetra misalkan belajar IPA, kemudian anak tunarungu belajar IPA, anak dengan autis itu belajar IPA kayak gitu-gitu Mas ya. Nah, mungkin ke depan kalau ada yang tertarik nih ya, kita bisa nih membuat bahan ajar, membuat media interaktif yang bisa diimplementasikan di sekolah inklusi kayak gitu. Iya, iya Pak. Jadi emang tadi dari penjelasan Pak Edi bahwa sebenarnya ada beberapa yang sudah apa ya, kayak misal sebenarnya bisa diakomodasi dengan apa ya, semacam peer teaching yang dari teman-teman sekelasnya bisa membantu, saling membantu lah kayak gitu. Eh, tapi yang sebenarnya jadi mungkin jadi pertanyaan banyak juga sih sebenarnya. Tapi isu ini juga jadi besar dan kayaknya butuh butuh waktu tersendiri untuk membahas ini karena mungkin kalau dibahas di episode ini kayaknya nggak cukup gitu. Artinya sebenarnya em, tadi media itu punya peran penting. Terus kalau di sekolah inklusi teman-teman di sekelasnya juga punya peran penting juga untuk bisa berkomunikasi atau ikut bareng-bareng belajar sama teman-teman ABK tadi, anak berkebutuhan khusus atau teman-teman disabilitas. Pertanyaannya sebenarnya adalah kalau kalau kita lihat dari sekilas aja sih Pak, pandemi kan semuanya pindah nih ke rumah pembelajaran. Artinya sebenarnya kalau melihat kalau melihat apa ya namanya pendidikan inklusi ketika pas pandemi ini. Sebenarnya adanya pandemi ini memberikan gambaran bahwa setiap orang itu bisa belajar dimanapun, kapanpun, dengan kondisi apapun, kan gitu ya. Nah sebenarnya adanya pandemi itu membuat kita sadar bahwa kita itu boleh belajar dengan cara apapun, gitu ya. Kita boleh belajar kapanpun dan dimanapun. Itu adalah makna implisit yang terkandung dalam pandemi ini, gitu ya. Kalau dulu misalkan gini, ada sekolah yang menolak siswa berkebutuhan khusus karena sekolah akan kesulitan mengajari anak yang berkebutuhan khusus itu. Nah sekarang buktinya mereka kalau misalkan belajar dari rumah pun sudah bisa gitu ya. Kemudian kalau ada sekolah yang menolak misalkan anak yang berkebutuhan khusus dia memiliki hambatan di kaki, misalkan dia tidak bisa berjalan gitu ya, dan sekolah tidak bisa memfasilitasi itu, buktinya sekarang mereka bisa belajar dari rumah, semua anak bisa belajar di rumah. Sehingga sebenarnya adanya pandemi ini sudah memberikan kita sebuah contoh real bahwa pendidikan itu bisa dirasakan dengan adil ya oleh semua siswa, karena semua siswa bisa belajar dari rumah begitu ya. Kemudian sistem yang kurikulum yang dulunya harus kita datang ke sekolah sekarang bisa dimodifikasi, bisa belajar di rumah, kurikulum bisa dimodifikasi. Berarti itu menunjukkan bahwa sistem kita itu sebenarnya atau pendidikan kita itu sebenarnya harus
bisa mengakomodir semua siswa tanpa memandang siapa siswa itu, dari mana asalnya dan sebagainya. Jadi itulah makna yang paling terpenting dari konsep pendidikan inklusi. Kita tidak pernah membeda-bedakan siapa siswa, kekayaan mereka dan bagaimana. Itu konsep yang ideal ya maksudnya Mas Anwar ya. Kita tidak memandang kebutuhan khusus mereka, latar belakang, suku, budaya dan sebagainya. Dan itu adalah sesuatu yang ideal dari sebuah konsep pendidikan inklusi. Iya Pak Edi, dari mungkin Pak Edi sudah menjelaskan secara ya apa namanya, secara runtut ya, mulai kayak challenge sebenarnya stigma negatif masyarakat, terus kayak misal yang tadi ke isu kesenjangan dan kawan-kawan. Lihat dari kesempatan atau opportunity yang sebenarnya sudah mulai kelihatan di Indonesia, itu pendidikan inklusi sebenarnya apa yang sudah mulai bisa dikembangkan di tempat kita, Pak. Yang sudah mulai bisa dikembangkan di tempat kita. Terus terang sampai sejauh ini Indonesia dalam melaksanakan pendidikan inklusi ini tidak memiliki arah yang baku gitu ya, memiliki arah yang baku. Contoh dari peraturan tentang pendidikan inklusi kita itu masih lahir di tahun 2009 gitu ya, dan sampai sekarang belum ada pembaharuan gitu ya. Kemudian konseptual tentang pendidikan inklusi di negara kita itu bermacam-macam ya, di dunia juga bermacam-macam gitu ya. Ada konsep pendidikan inklusi di dunia itu yang dia membatasi anak-anak berkebutuhan khusus yang masuk ke dalam sekolah umum gitu ya. Batasannya apa? Selama dia bukan intellectual disabilities atau disabilitas yang mengacu kepada kecerdasan gitu ya, itu mereka boleh masuk ke pendidikan inklusi. Nah tetapi konsep lain itu semua anak boleh gitu. Nah kita masih ragu dalam hal itu, kita masih mengikuti yang mana gitu ya. Kalau di universitas di pendidikan tinggi ya, khususnya di Universitas Negeri Malang itu sudah membuat kebijakan gitu ya, bahwa karena di UM itu tugasnya adalah mencetak atau mendidik guru ya, mendidik calon guru, maka yang dilakukan adalah menyaring mahasiswa yang tidak memiliki hambatan intelektual. Siapa aja itu, yang anak tunanetra, anak tunarungu, anak dengan tunadaksa atau hambatan pada fisik gitu ya. Kemudian yang lain adalah anak dengan autis gitu. Itu masih boleh diterima. Tetapi kalau misalkan dia slow learner, kemudian dia slow learner, kemudian cerebral palsy atau dan sebagainya, itu masih belum bisa diterima di pendidikan tinggi. Tapi untuk dari tingkat sekolah dasar sampai pendidikan tinggi, sampai tingkat menengah itu kita arahnya masih belum jelas, karena di undang-undang itu semua ya, jadi semua anak boleh belajar di tempat di sekolah umum. Nah jadi sampai sejauh ini yang kita lakukan adalah masih berkutat kepada kemana arah pendidikan inklusi kita, karena ahli-ahli pendidikan inklusi itu masih sangat jarang ya. Rata-rata itu masih dari pendidikan luar biasa, dan anggapannya itu adalah sekolah di pendidikan luar biasa itu masih lebih baik daripada di sekolah umum. Jadi kita masih ada semacam perbedaan pendapat gitu ya. Ada perbedaan pendapat, dan tapi semua itu berjalan secara paralel gitu ya. Pendidikan inklusi jalan, sekolah pendidikan luar biasa jalan kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Makanya pertama saya bilang bahwa kita tidak tahu mana yang benar gitu ya. Kita
hanya melakukan yang terbaik menurut kita kayak gitu, dari perspektif kita, bukan dari perspektif anak berkebutuhan khusus. Sehingga kedepannya sebenarnya kita harusnya melakukan penelitian. Nah, ini jadi kuncinya ya. Jadi sebenarnya kita harus bertanya dengan secara personal kepada mereka, mulai dari jenis dari hati kita gitu ya, bahwa kita harus bertanya kepada mereka mana yang paling baik menurut kalian. Jadi kita bisa melakukan riset tentang apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan, sebenarnya pendidikan seperti apa yang mereka butuhkan, apakah yang sesuai dengan kelompok mereka ataukah pendidikan inklusi ini. Oke, terima kasih Pak Edi atas narasinya tentang pendidikan inklusi di Indonesia. Yang sebenarnya juga teman-teman mungkin menjadi hal yang baru ya, belum pernah mendengar yang namanya pendidikan inklusi, pendidikan luar biasa. Semoga sharing dari Pak Edi ini bisa menjadi salah satu sumber ilmu dan juga bisa menjadi salah satu sarana juga untuk teman-teman bisa berkontribusi aktif, tadi mulai membangun stigma positif bagi teman-teman ABK, anak-anak berkebutuhan khusus maupun teman-teman disabilitas. Terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama Mas Anwar, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat papan tulis. Ikuti kami di Instagram @papantulispodcast. Dan juga ikuti episode-episode Papan Tulis dari manapun teman-teman mendengarkan podcast.